Halo Semansaku People, kembali lagi dengan podcast Semansaku. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial nih. Katanya dia tuh baru balik dari Amerika. Kalau kalian penasaran, yuk dengerin podcastnya. Halo Kak, Halo. sebelum podcastnya dimulai, boleh nggak perkenalan diri kamu, terus kayak ceritain kesibukan kamu akhir-akhir ini tuh apa sih? Tentu. Pertama nama lengkap aku Muhammad Saad Jailani, tapi ya biar simple panggil aja Saad. Oke, Tapi apa kalau aja? Saad. Tapi kalau di Amerika aku dipanggilnya J. Oh, oke, Jay. Soalnya last name aku Jailani, J. Biar keren aja gitu. Oh, I see, I Terus see. kesibukan akhir-akhir ini ya sekolah aja sih sama adaptasi mungkin. Oh iya, karena kan kamu anak baru lah ya di sini, baru pindah kan ya. Iya. Oke, sebelum kami tuh ada beberapa pertanyaan. Nah, Boleh. sebelum kita menanyakan hal tersebut, boleh nggak ceritakan sedikit tentang program studi exchange yang kamu ikutin ini? Oke, tentu. Jadi aku tuh ikut program yang namanya tuh Kennedy Lugar Youth and Action Study atau disingkat KLES. Ini tuh program beasiswa full yang dananya tuh dari pemerintah Amerika langsung, tepatnya lewat Kementerian Luar Negeri yang dikasih ke mayoritas negara muslim dan khususnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri tuh ada 48 orang di seluruh Indonesia, ada Papua, Kalimantan dan sebagainya, dan dari Cianjur alhamdulillah perwakilannya aku gitu. Nah, pertanyaan pertama, awalnya gimana sih yang menjadi pemicu kamu untuk tertarik gitu loh, sampai bisa membawa kamu ke Amerika ini? Gimana tuh awal mulanya? Sebenarnya tuh dari kecil banget. Dari kecil tuh aku orang yang suka main game. Oh gitu. Khususnya tuh ada namanya Minecraft. Mungkin Minecraft. teman-teman main juga. Oke. Dulu waktu aku bocil, waktu aku SD kelas berapa gitu, aku sering ke warnet buat main Minecraft. Terus sana karena Minecraft itu kebanyakan playernya luar negeri, aku jarang ketemu sama player Indo. Jadi terpaksa tuh harus interaksi bahasa Inggris walaupun nggak tahu apa-apa, ya udah buka Google Translate terus-terusan. Dan dari sana tuh udah ada interest terkait bahasa Inggris, terus juga interest buat ke luar negeri kan, teman-teman di sana juga nyeritain gimana negara mereka. Jadi dari sana aku udah mulai cari-cari informasi apakah aku bisa ke luar negeri. Awalnya sih mikirnya nggak bisa, cuman pas aku nyari-nyari info, apalagi dari alumni aku di SMP, ternyata mereka ada yang anak petani yang bisa ke luar negeri. Itu inspirasi aku banget. Kalau dia bisa, kenapa aku enggak? Akhirnya di kelas 9 SMP, aku dapat info dari teman aku buat program ini, dan akhirnya aku dari kelas 9 udah nyiapin, kelas 10 daftar, dan alhamdulillah lolos. Gitu. Oh, berarti dari awal mulanya tuh menjadi seorang gamers yang dari warnet nih ya. Jadi kamu bisa menuntun ke Amerika ini. Betul, Kak. Oke. Nah, itu tuh sejak kapan sih kamu tuh kayak melihat adanya kesempatan dari diri kamu untuk mengikuti program ini dan kayak, wah, I can do it gitu loh. Kalau kesempatan, I wouldn't say kalau aku itu orang yang gifted, talented, or etc. Aku ngerasa aku orang biasa aja. Tapi tadi ada titik temu di mana waktu SMP aku tuh ikutan LDKS OSIS, awalnya mau ikutan, terus ada seminar dari alumni yang aku udah denger ceritanya banyak-banyak. Namanya tuh beliau Kang Denny Maulana. Oh iya. Kang Denny Maulana. Nah, beliau itu diceritain banyak lah pokoknya. Pas lagi LDKS tiba-tiba beliau datang di narasumber itu, gak ada di rundown, jadi impromptu ditelepon aja gitu. Dan di sana beliau nyeritain. Dan gara-gara cerita beliau tadi, beliau anak petani, anak yatim, tapi bisa ke luar negeri. Dan aku ngerasa connected aja gitu. Aku ngerasa, wah keren banget nih. Dan semua itu gratis itu. Jadi alasan aku awal-awal ketakutan karena nggak punya uang dan sebagainya, itu tiba-tiba hilang gara-gara ada beliau. Jadi bukan karena aku ngelihat kesempatan diri aku, tapi aku ngelihat ada orang lain yang berhasil, dan aku ngerasa kalau dia bisa, ya aku juga pasti bisa gitu. Walah, jadi kamu dari sejak kelas 10 tuh kamu udah memiliki sosok yang inspiratif gitu yang bisa menuntun kamu ke luar negeri ini. Betul, Kak. Nah, betul, Kak. Itu tuh pasti ada kan ya kayak seleksi untuk mengikuti program ini. Nah, gimana tuh persiapan yang kamu lakukan untuk menghadapi proses seleksi yang panjang itu? Oke, jadi seleksinya tuh bener panjang. Aku daftar tuh kelas 10 semester 1 dan bener-bener udah beres tuh kelas 11 semester 1. Jadi bener-bener pure setahun. Tapi seleksinya juga mirip kayak LPDP. Kalau teman-teman tahu tuh ya, pertama yang pasti tes esai, terus tes wawancara, sama tes dinamika kelompok atau tes kelompok gitu. Nah, tiga-tiga ini aku sangat awam, aku nggak ngerti apa-apa. Tapi tadi karena aku belajar dulu, aku sampai benar-benar stalking IG alumninya, aku lihat alumninya siapa, aku chatin satu-satu, walaupun nggak dibalas semua, tapi ada beberapa yang balas. Dan akhirnya dijawab, dan aku jadi tahu gimana proses seleksinya, dan aku jadi nyiapin, dikasih tips and trick. Jadi itu juga mungkin tipsnya buat teman-teman, kalau benar-benar mau banget, itu tuh harus ya ada
willing to do something-nya gitu. Ya searching sebanyak mungkin, reach up sebanyak mungkin, dan eventually bakal dapat kok tips-tipsnya gitu. Oh, oke. Nah, selama proses seleksi berlangsung, ada tantangan nggak tuh kira-kira? Wis, jujur banyak banget sih. Banget nih ya. Banyak banget. Yang paling menantang itu dari persiapan waktunya dan izin-izinnya. Kebetulan karena setahun, dan itu ada tingkatannya. Ada tingkatan kota, tingkatan provinsi, sama tingkatan nasional, hingga tingkatan internasional. Jadi harus sering banyak-banyak. Kalau di kota tuh aku ke Bandung ikutin. Jadi ada dispensasi ke Bandung, terus ke Jakarta, terus pokoknya banyak banget, dan itu susah banget buat dapat suratnya dan juga buat bagi waktu sama tugas. Aku kadang sering ngerjain esai di kelas walaupun guru lagi nerangin, aku izin dulu ngerjain karena mepet deadline. Jadi deadline-nya itu juga lumayan menantang sih. Wah, banyak banget ya berarti ya tantangannya. Betul. Nah, dari banyaknya tantangan itu, ada nggak sih yang menurut kamu tuh kayak awalnya tuh tantangan, tapi lama-kelamaan mungkin kamu ngerasa, wah aku bisa belajar dari tantangan ini. Nah, apa tuh? Apakah ada? Pasti ada, Apa banyak banget. Tapi menurut aku tadi management time itu tantangan yang paling buat aku krusial. Tapi juga yang bikin aku bermanfaat, I would say itu tuh penulisan sih, esai. Karena esai itu banyak banget. Total mungkin dari setahun itu aku ada nulis 100 esai. Dan itu ya banyak banget, dan gara-gara itu aku udah terbiasa jadi nulis. Jadi sekarang impact-nya tuh, walaupun esainya bukan yang kayak esai KTI dan sebagainya, tapi esai personal. Tapi aku ngerasa walaupun cuman belajar dari YouTube, dari teman-teman, aku jadi lebih mudah meluangkan argumen-argumen aku, pikiran-pikiran aku tadi dengan berpikir gimana cara bikin esai yang terbaik. Akhirnya aku kebiasaan buat nulis. Jadi itu ngerubah hidup aku banget dengan belajar menulis esai itu sih. Oh gitu, berarti banyak banget ya untuk percobaan untuk meraih mimpi itu. Betul, nah, pada proses yang panjang itu, kamu tuh pernah kayak merasa ragu gitu loh, kayak manusia pada umumnya? Pasti pernah banget, apalagi yang interview. Itu interview banyak banget, aku berapa tuh ya, 10 interviewan ada, dan itu beragam, ada yang dari alumni, bahkan ada dari yang orang Amerikanya langsung, dari kedutaan besar Amerika yang Jakarta nge-interview kita. Itu karena berbagai macam orang yang interview, dan orang-orang penting, itu jujur nervous banget. Dan itu titik ragu aku, karena sebelum interview sering banget deg-degan, pengen banget kabur rasanya, cuman ya udah depan mata, hadapi aja gitu. Nah, gimana tuh cara kamu memanage atau nge-solve keraguan atau ketidakpercayaan diri kamu pada saat itu? Menurut aku yang bikin ragu tuh sebenarnya, pertama karena momennya deket, dan kedua, ragu itu muncul ketika kitanya tidak siap gitu. Ketika ketidakadasiapan, muncullah keraguan. Nah, jadi untuk mengurangi keraguan, ya siapkan diri gitu. Siapkan, aku interview itu latihan banyak banget, aku udah lihat dari LPDP 100 pertanyaan wawancara, aku hafalin, aku coba jawab sendiri, di depan kaca bahkan ngomong sama diri sendiri, dan dengan kesiapan itu, keraguan jadi berkurang. Jadi, keraguan itu dilawan sama kesiapan gitu sih. Oh, jadi intinya kita harus memaksakan diri untuk menghadapi hal itu gitu. Betul, betul Kak. Okay. Betul banget. Nah, jadi setelah itu tuh, setelah melewati proses yang banyak, kamu dinyatakan lolos nih ya? Alhamdulillah, iya Kak. Ya. Nah, setelah dinyatakan lolos untuk mengikuti program itu, bagaimana reaksi keluarga, teman, ataupun teman-teman kamu gitu? Gimana tuh reaksinya? Wah, jujur ya, program aku tuh adalah program yang terancam dihapuskan. Jadi waktu aku keterima, ada briefing kalau jangan diumumin dulu, jangan disebarin dulu ke teman-teman. Jadi ya awalnya aku nggak ngomongin dulu, karena aku tuh angkatan terakhir juga, karena programnya udah tutup. Tapi ada program serupa, tapi bukan yang sama persis. Jadi aku nggak langsung bilang, tapi aku sendiri langsung seneng. Aku tuh ingat banget waktu pertama buka tuh, aku lagi nge-gym di Watista sama teman-teman aku. Terus ya di sana aku buka email, ternyata diumumin aku lolos. Nah, berarti teman-teman itu aja yang tahu. Mereka juga pada senang, kita loncat-loncat sampai dimarahin karena jangan berisik di gym. Oh, gitu. Iya. Tapi abis itu aku setelah dikasih briefing bahwa diumumin, keluarga aku juga pada seneng, pada support. Dan ya support banget sih, supportif banget, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang ini pertanyaan yang ketika kakak udah dinyatakan lolos, itu kan kayak langsung ke Amerika lah ya. Nah, gimana tuh pertama kali kesan kakak waktu datang ke Amerika nih? Waduh, ini juga pertama kali aku naik pesawat ya. Jadi waktu aku naik pesawat pertama kali, aku langsung bikin video sama teman-teman aku. Mereka kebanyakan udah pernah sih, tapi ya mereka nge-video aku kayak gimana rasanya naik pesawat. Dan pertama kali naik pesawat langsung turbulensi. Itu wah gila, kaget banget. Tapi pas nyampe, kita kan transit dulu di Qatar beberapa jam. Terus kita langsung nyampe ke New York. Nah, itu beneran jujur
udah pusing banget karena itu kan 20 jam flight dan tidur pun nggak karuan, jadi jet lag banget. Tapi pas itu tuh langsung dibawa ke dekat Patung Liberty. Jadi di sana wah gila, kayak bener-bener beda dunia gitu. Awannya cerah banget. Aku bingung kenapa New York bisa secerah itu, padahal kota besar polusinya tuh kecil ya. Jadi kaget banget sih, padahal patungnya lumayan jauh tapi kelihatan jelas gara-gara awannya lagi cerah dan polusinya dikit gitu. Jadi senang banget sih, kaget banget tapi ngantuk tapi seneng gitu. Oh, jadi perjalanan yang cukup capek itu, Capek banget nih ya. Itu kamu kayak terbayarkan dengan Betul. pemandangan Patung Liberty pas first Betul. time kamu sampai di sana. Betul. Gitu. Kota-kota New York juga gedung-gedung tinggi. Oh iya, berarti Itu- nggak hanya di film-film nih ya. Iya, itu New York beneran kota-kota banget. tinggi gitu. Oke, nah pengalaman selama di sana tuh apa sih yang paling berkesan kamu selama menjalani program ini, berkehidupan di sana? Apa tuh yang paling berkesan? Wah, jujur Banyak banget. Tapi kalau aku boleh pilih satu yang paling berkesan Apa tuh? dan gak akan aku lupain, pertama kali aku nyentuh salju sih. Oh, Karena salju di sana tuh sebenarnya gak bisa diprediksi gitu. Aku awalnya nggak tahu, nanyain kapan sih salju turun. Mereka juga nggak tahu kapan salju turun walaupun udah winter, udah musim salju. Tapi tiba-tiba pas aku lagi tidur itu hari Sabtu, ya Jumatnya aku tidur, aku masih menunggu salju karena teman-teman aku yang lain di negara bagian lain udah punya salju, sedangkan aku lama banget nih. Ya udah aku tidur, besoknya ternyata wah udah putih banget di mana-mana. Di sana langsung aku keluar, langsung bawa jaket keluar, langsung bikin snowman. Itu seru banget karena aku udah manifestasi itu dari lama. Pas sudah megang salju, dingin tapi seru gitu. Oke, Iya. jadi terkait pengalaman first experience Iya, first friends tuh di salju itu. itu ya. berkesan banget Kak. Oke, ngerti. Betul. Nah, selain itu ada nggak sih perbedaan budaya yang menurut kamu tuh butuh adaptasi atau kayak culture shock gitu lah di sana? Culture shock. Iya. Banyak banget Banyak nih culture ya. shock. Tapi yang paling aneh, Apa tuh? yang paling aneh dan aku butuh waktu untuk kayak, kok gini ya? Iya. Itu tuh mungkin toiletnya, dan karena kan di sini kita ada air, itu ada bidet. Di sana mereka nggak ada, jadi mereka pure pakai tisu. Itu awalnya, tapi aku bawa bidet portable untungnya. Jadi aku pakai bidet yang aku bawa di Indonesia ke Amerika. Awalnya nggak begitu kesusahan, cuman aku tuh lupa waktu ke sekolah nggak bawa bidetnya. Nah di sana aku kayak, wah susah banget nih. Itu lumayan challenging. Terus culture shocks lain yang menurut aku lumayan menyiksa aku tuh makanan Amerika sih. Aku tuh, ya aku kalau Kenapa di Amerika, aku jadi bersyukur banget aku hidup dan terlahir sebagai orang Indonesia. Wah, Karena makanannya enak banget. Orang Indonesia tuh kayak rendang, ayam geprek, mie ayam, buset enak banget. Tapi kalau di Amerika, makanan itu hambar. Kayak, kalau gak hambar, asin, asem, manis. Gak ada yang gurih banget gitu, gak ada. Apalagi yang pedas. Itu makanan pedas gak ada sama sekali. Ada, cuman menurut aku gak pedas sama sekali. Dan Indomie goreng biasa, instan. Aku kasih kan ke keluarga angkat aku. Buat mereka nyoba. Itu aku pakai saus yang di kemasannya. Itu mereka kepedesan. Cuman gara-gara Indomie biasa doang. Itu bahkan menurut kita kan nggak pedas. Mereka pedas. Makanya orang-orang sana mungkin karena di Amerika susah ya dapat rempah-rempah dari zaman dulunya. Jadi mereka nggak terbiasa makan makanan yang pedas. Sedangkan aku ke sana, aku ngerasa kesiksa karena aku suka pedas dan nggak ada makanan pedas. Bahkan yang kata mereka terpedas aja, aku nggak ada sama sekali pedasnya gitu. Mereka udah nangis-nangis, aku kayak, ya Allah, I need some more spicy gitu. Berarti Iya. adanya perbedaan keterbiasaan Iya. dalam selera makanan. Nah, Mm-mm. menurut kamu itu tuh Amerika bisa mungkin rasanya hambar itu tuh karena emang gaya hidup mereka untuk lebih sehat kah atau emang budaya dari sananya tuh? Menurut aku sih mungkin mix up dari budaya mereka sama juga mix up sama sejarah mereka. Karena Amerika susah, nggak kayak kita kan Indonesia itu negara yang penuh rempah-rempah, Iya, penuh cabai dan betul. sebagainya. Di sana tuh cabai rawit aja susah. Mereka pakainya jalapeno. Jalapeno itu cabai yang besar tapi nggak begitu pedas, malah agak asem. Tapi itu juga bukan dari Amerika, dari Meksiko gitu. Jadi menurut aku sih lebih sejarahnya karena mereka juga dulu bangsa-bangsa yang pindah-pindah. Karena kan warga Amerika juga adalah warga Inggris dulunya. Mereka independence dari Inggris juga. Jadi warga Inggris yang makanannya udah hambar. Jadi tapi mereka apakah sehat? Banyak yang sehat, banyak juga yang enggak. Tapi banyak banget opsinya gitu. Kalau kamu mau makanan sehat ada, makanan junk food juga banyak. Tapi ya milihnya yang sehat ya guys. Jadi mungkin terciptanya budaya makanan atau kayak yang hambar atau itu tuh mungkin karena keterbatasan sumber daya alam. Betul, Ya. mungkin itu salah satunya, betul. Oke, ngerti. Nah, selama di sana ada nggak sih pelajaran yang atau pengalaman gitu tuh yang mengubah cara pandang kamu atau perspektif terhadap dunia kah atau terhadap orang ataupun whatever is it kayak gitu? Wow, ada.
Pertama tuh yang benar-benar mengubah aku sepenuhnya itu dari keluarga angkat aku. Ini shout out to my host mother and host father. Mereka keluarga plates. Jadi aku tuh kan lumayan anak yang ambis ya sebelum ke US. Tapi sekolah aku itu bukan sekolah yang benar-benar akademik gitu. Justru sekolah aku lebih mengedepankan atletisnya gitu, kemampuan non akademiknya, terutama di sports. Nah di sana aku sendirian tiba-tiba pengen ambis akademik, tapi fasilitasnya terbatas. Sedangkan host dad aku dia tuh pensiunan guru. Jadi aku pernah cerita ke dia kalau aku tuh punya target ini, pokoknya banyak banget target aku pengen juara ABCD. Aku bilang ke dia gitu. Terus dia nanya, emang buat apa sih? Buat stepping stones, buat aku pengen ke univ yang lebih gede, biar aku ntar bisa berguna dan bla bla bla. Tapi dia nanya lagi ke aku, emang alasan kamu kesini tuh apa? Apa bener-bener fondasi awalnya gitu? Dan sana aku mikir lagi, lah ya, apakah emang hidup tuh tentang kompetisi doang? Jadi di titik itu aku dapat pujangan kalau misalkan hidup life is not always about competition. Life is about you, is about ourselves gitu. Jadi aku ngerasa kalau misalkan di sana di titik itu, aku yang awalnya sangat berambisius dan aku hampir kayak mengorbankan segala hal cuman demi aku yang dapat pencapaian, aku jadi lebih tenang aja, jadi lebih memaknai. Aku tetap ambisius, tapi lebih memaknai buat apa sih sebenarnya aku tuh ngejar ini, ngejar itu. Karena di Amerika semua passion tuh dihargai gitu, bukan cuman kayak kamu jago akademik doang, bahkan kamu jago apapun, jago sport, jago beatbox dan sebagainya, kamu bakal dihargain sama persisnya. Jadi dengan itu juga aku lebih eksploratif dengan diri aku juga sih gitu. Jadi dari pengalaman itu kamu tuh lebih ke menerima diri kamu sendiri dan kayak menetapkan ke dalam diri kamu sendiri kalau hidup itu nggak harus menjadi nomor satu, tapi hidup itu tentang lebih baik dari Betul. sebelumnya gitu. Yeah, exactly. Oke. Nah tadi kan momen yang nggak terlupakan tuh adalah bermain salju nih. Nah, apakah ada yang lain momennya yang nggak terlupakan gitu? Jujur banyak banget. Tadi salju yang pertama. Terus yang kedua mungkin, aku tuh pernah ke DPR-nya Amerika, ke ibu kotanya Amerika di Washington DC. Jadi tuh aku dapat beasiswa juga buat ke sana karena lumayan jauh dan itu juga emang program dari Kementerian Luar Negerinya Amerika, dan di sana aku bisa ketemu DPR-nya Amerika, aku bisa ketemu menteri-menteri dari Amerika, dan itu benar-benar berkesan karena aku belajar banyak banget. Aku bisa melihat gimana Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi di Amerika berjalan, aku lihat sidangnya langsung, aku bisa ngasih pertanyaan ke senator atau DPR-nya, dan itu benar-benar kayak open house gitu mereka. Agak beda dengan DPR di sini, kan DPR di sana tuh warga umum bisa banget datang dan konsul ke DPR-nya gitu. Walaupun ada antrian tentu. Terus juga Washington DC, ibu kota Amerika, emang negara otonomi khusus, emang bagian otonomi khusus. Jadi itu tidak bagian dari provinsi manapun, itu provinsi sendiri, dan orang-orang yang tinggal di sana mayoritas 90% lebih itu adalah orang-orang pejabat. Jadi nggak sembarang orang bisa tinggal di sana. Jadi aman banget gitu di sana tuh. Karena semua orang juga adalah bagian dari pemerintahan. Dan ketemu mereka, belajar langsung gimana konstitusi itu berkesan banget buat aku sih. Oh, berarti hal yang paling unforgettable banget dari kamu yang kedua itu adalah terkait government mungkin ya. Yes. Experience kamu gimana sih secara langsung selain menjadi audiens, kamu juga mungkin berpartisipasi di sana untuk mengajukan pertanyaan dan kayak mungkin bisa menjadi menyampaikan aspirasi kamu juga. Iya, exactly ya. Benar-benar. Tadi tuh kamu sempat mention nih terkait rumah ayah angkat, ibu angkat, I don't know how to say that, but itu tuh berarti kamu tuh tinggal di sebuah rumah, apa itu sebuah relawan gitu. Terus kamu selama tinggal di sana tuh apa kamu punya teman, roommate atau apa gitu? Oke. Jadi setiap action students itu bakal ditempatinya bukan di kayak asrama gitu, tapi di rumah orang lokal. Jadi di keluarga angkat. Jadi setiap orang bakal punya keluarga angkat, tapi kita nggak bisa milih keluarga angkatnya siapa. Jadi mereka yang milih kita gitu. Nah, keluarga angkat aku tadi kan mereka tuh pakai marganya tuh plates, jadi Jim plate sama Chris plate. Terus apakah di rumah aku punya saudara? Jadi mereka tuh udah punya 2 anak. Dua-duanya perempuan dan dua-duanya seangkatan sama aku. Jadi kita di sekolah, kita sama-sama kelas 12. Terus apakah aku punya roommate? Nah, jadi nggak semua action students tuh bakal ditempatin di satu keluarga. Cuman kebetulan keluarga aku emang memilih untuk nge-host atau memilih untuk punya 2 action students. Jadi aku punya tuh teman, jadi punya roommate tapi beda kamar, cuman kita sharing kamar mandi.
Nah, dia tuh dari Pakistan, namanya Abu Bakar gitu. Gitu. Iya. Nggak pernah sih, aku pernah lihat di Iya kan. Oke nih Kak. Mungkin untuk session pertanyaan selanjutnya adalah it's about kehidupan setelah di Amerika. Oh, boleh. Gitu. Menurut Kakak, manfaat terbesar apa yang didapat dari mengikuti program studi action tersebut? Menurut aku sih pikiran aku jadi benar-benar berubah gitu. Iya. Jadi aku dulu lumayan mungkin agak terlalu tertutup, dalam artian mungkin berpikirannya terlalu tertutup gitu. Tapi sekarang setelah aku di Amerika, karena kan Amerika itu negara paling beraneka ragam itu. Iya, seluruh orang di seluruh dunia ada lah di Amerika. Kamu bisa ketemu siapa aja di Amerika rasanya gitu. Nah, gara-gara itu aku udah ngobrol sama orang-orang dari Afrika, dari Asia, Australia. Pokoknya semua aku udah pernah ngobrol dan aku jadi tahu sudut pandang mereka. Aku jadi orang yang gak terlalu judgmental. Aku jadi, walaupun misalkan orang-orang ngelihat kita makan pakai tangan itu jorok, terus kita ngelihat orang-orang toilet pakai tisu doang jorok. Awalnya kita pasti ngejudge, tapi setelah aku udah ketemu orang-orang dan menemukan banyak perbedaan yang menurut aku agak aneh, tapi setelah kelama-lamaan dan kebiasa, aku jadi mikir kayak pasti ada alasannya mereka gitu, pasti ada reason why they do it that culture gitu. Jadi aku lebih respektif buat culture-nya, aku juga lebih terbuka untuk possibilities yang ada di depan aku. Aku jadi aware kalau misalkan keluar negeri, misalkan mau ke universitas luar negeri, mau beasiswa luar negeri, itu tuh hal yang opportunity-nya terbuka banget di dunia tuh, apalagi di Amerika banyak beasiswanya dan sebagainya. Jadi pas aku pulang, aku udah yakin banget kalau misalkan semua orang itu bisa banget keluar negeri asalkan they have the willingness gitu. Oh, I see. Berarti pelajaran yang dapat kamu petik dari pengalaman itu adalah terkait penerimaan about something different. Jadi ketika ada suatu hal yang berbeda, mungkin yang awalnya kamu tuh terbiasa untuk langsung ngejudge atau kayak mungkin aneh gitu, tapi kamu tuh sekarang tuh pemikirannya mungkin berubah. Betul. Menjadi lebih ke mengarah ke apa sih penyebab dia melakukan perbedaan tersebut. Iya, benar banget. Jadi open minded gitu. Benar. Oke. Nah, ini mungkin boleh di-share ke teman-teman yang mungkin ingin mencoba untuk mengikuti program seperti ini. Apa saja sih yang sebaiknya harus dipersiapkan dari sekarang atau apa gitu persiapannya? Menurut aku kalau misalkan mau ikutan student exchange, itu tuh harus find your passion gitu. Passion, harus tahu kamu tuh kemana, kamu tuh sukanya apa. Karena dulu aku sebelum daftar, aku membranding diri aku, menceritakan diri aku sebagai orang yang gemar tentang budaya, khususnya tentang budaya puisi waktu itu, karena aku emang suka sastra puisi. Terus juga aku gara-gara itu, aku pengen belajar budaya lain dan sebagainya. Karena nanti di program-program exchange ini bakal ditanyain kayak, kenapa kita harus memilih kamu? Apa yang spesial dari kamu? Ini nggak harus selalu tentang akademik, tapi akademik tentu penting. Itu bare minimum. Kamu harus punya persyaratan-persyaratan yang diminta oleh program terkait. Tapi juga di lain sisi, kamu harus tahu apa yang kamu sukai. Either itu sport, berenang, main bola, melukis, menggambar, apapun itu. Jadi harus tekuni dan benar-benar master in that field gitu. Walah, jadi first step yang harus kita lakukan itu adalah menyadari apa sih potensi yang ada di diri kita dan mengembangkan betul banget kan, sehingga potensi itu nggak hanya menjadi sebuah potensi yang mungkin di lingkungannya itu tidak diterima, tapi menjadi potensi yang dapat membawa ke arah mimpi gitu. Betul. Nah, setelah kamu mengikuti nih program ini, kamu kan mungkin pulangnya ke Indonesia. Nah, setelah berkehidupan di sana selama setahun kan ya. Nah, mungkin jadi kayak apa sih impian kamu selanjutnya setelah beres mengikuti program ini? Impian kamu selanjutnya apakah mau ke Sun Dreams University atau apa tuh? Iya, tadi yang aku bilang kan impact-nya program ini ke aku tuh, aku jadi lebih terbuka wawasan terkait kesempatan-kesempatan yang ada di dunia ini, bukan hanya di negara ini. Jadi cita-cita aku ke depannya, aku pengen balik lagi ke Amerika karena aku udah nyaman dengan sistem pendidikannya. Menurut aku is one of the best juga how they teach, apalagi di universitasnya. Jadi untuk S1, aku tuh targetin untuk bisa ke Ivy Leagues. It's a big dream karena Ivy League susah banget nyampainya. I know that, tapi aku juga udah tahu orang-orang yang keterima di sana dan mereka udah ngasih aku kalau misalkan it's possible if you doing all you can do gitu. Jadi aku pengen ke Ivy League dan aku pengen ngincer beasiswa. Cuman karena gara S1 di Amerika tuh nggak ada beasiswa dari eksternalnya, jadi aku pengen beasiswa internal dari beasiswa Garuda dari pemerintah sih gitu. Jadi itu adalah mungkin plan hidup kamu ke depannya ya setelah menjalani program studi exchange ini. Betul, Kak. Nah,
untuk pertanyaan terakhir, boleh dong memberikan pesan atau motivasi nih untuk teman-teman yang mungkin masih ragu untuk mencoba kayak mengikuti sebuah program ataupun apa? Oke. Motivasi. Untuk teman-teman siapapun di luar sana, hal yang menurut aku paling penting itu untuk bisa sukses dalam hidup kamu, itu jangan mulai dari kapasitas kamu, tapi mulai dari keinginan kamu. Karena masalah yang sering aku lihat itu, orang-orang sering bilang kalau ini tuh nggak realistis buat aku. Iya, mungkin untuk kamu di titik itu karena kamu belum punya alat-alatnya dan belum punya nilai-nilainya, mungkin belum. Tapi kalau kamu mulai dari mimpi yang tinggi dulu, dan habis itu kamu tanyain gimana cara kamu bisa ke sana, it's always be possible gitu. Di dunia ini semua hal bisa jadi mungkin, gak ada yang benar-benar nggak mungkin. Terus juga jangan pernah bilang dan jangan pernah memikirkan mindset kalau kamu tuh nggak bisa. Karena kalau misalkan ngomongin gak bisa-bisaan, aku bukan terlahir sebagai orang yang pintar, bahkan justru aku orang yang sangat lemot. Fun fact aja, IQ aku lumayan rendah. Aku IQ-nya cuma 98, which is dibandingin orang-orang lain itu cukup rendah. Tapi dengan itu aku sadar kalau aku punya kelemahan. Justru kelemahan itu jadi kekuatan aku buat terus rajin. Gak ada alasan buat males. Karena aku tahu kalau aku nggak ngelakuin suatu hal, aku nggak bisa survive. Makanya untuk bisa survive atau bahkan memanjat, aku harus bisa melatih diri aku untuk terus efektif dalam belajar, efisien dalam memikir, dan akhirnya dengan semua bekerja keras itu pasti bisa. Karena I think hard work beat talent sih. I see. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, ketika kamu merasakan adanya sebuah kelemahan di diri kamu, itu tuh bukan hal yang aneh. Justru kayak wajar gak sih, setiap orang pasti punya kelemahan. Cuman yang perlu diperbaiki adalah perspektif kalian terhadap kelemahan itu tersendiri gimana. Jadi kita jangan menganggap kelemahan itu menjadi hambatan, tapi kita harus menjadikan sebuah tantangan untuk menjadi batu loncatan untuk meraih mimpi kalian. Betul. Nah, paling gitu aja sih Kak dari pertanyaan kami. Terima kasih banyak lah ya. Thank you so much Kak Syahrul. Ya, makasih juga ya Kak Saan udah mau menceritakan pengalaman kamu di sini. Oke, I think that's enough for me. Oke, terima kasih semuanya. Ya.